Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas manajemen 19 Amtar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Yuk kita simak videonya. Pengertian komunikasi. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana ide pemikiran dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku mereka. Adapun komunikasi yang diungkapkan oleh Shannon dan Weaver bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi antara satu sama yang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi yang hanya menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Komunikasi secara harfiah adalah pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Komunikasi ini juga dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa bentuk. Pembagian komunikasi dari segi penyampaiannya ada komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seorang pembicara berinteraksi secara lisan terhadap komunikan untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk percakapan intrapersonal secara tatap muka, melalui telepon, radio, dan lain sebagainya. Berikut terdapat beberapa jenis komunikasi lisan. Komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Komunikasi lisan tidak langsung berbeda halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikasi. Ciri-ciri komunikasi lisan: 1. Bersifat tatap muka face to face. 2. Terikat pada ruang. 3. Terikat waktu. 4. Menggunakan organ dominian berupa mulut atau telinga. 5. Mementingkan penampilan. Prinsip-prinsip komunikasi lisan. Berikut ini ada 3 prinsip komunikasi lisan, yaitu 1. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. 2. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam memproyeksikan suaranya. 3. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari 2 benda atau lebih. Komunikasi tulisan. Komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan untuk melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat yang melalui pos, telegraf, email, dan masih banyak lagi. Bentuk komunikasi tulisan. Berikut ini terdapat 2 bentuk komunikasi tertulis, yaitu 1. Surat dan memo. Diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. 1. Permintaan atau permohonan langsung. 2. Rutin, berita pesan-pesan yang baik. 3. Berita-berita yang tidak baik. 4. Pesan-pesan persuasif. 2. Laporan. Syarat terjadinya komunikasi tertulis yaitu: 1. Ditulis dalam format atau bentuk yang menarik. 2. Memilih maksud dan tujuan. 3. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 4. Penggunaan bahasa yang baik dan benar. 5. Menunjukkan budi bahasa dan kewajiban. Jenis-jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal mencangkup aspek-aspek berupa: 1. Vokabulari kosakata. 2. Kecepatan. 3. Intonasi suara. 4. Humor. 5. Singkat dan jelas. 6. Waktu yang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi melakukan dengan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan bicara yang termasuk komunikasi nonverbal. 1. Ekspresi wajah. 2. Sentuhan. 3. Postur tubuh dan gaya berjalan. 4. Suara. 5. Derak isyarat. Fungsi komunikasi: 1. Menginformasikan. 2. Mendidik. 3. Menghibur. Prinsip komunikasi tulisan. Prinsip-prinsip komunikasi tertulis: 1. Lengkap. 2. Ringkas. 3. Pertimbangan. 4. Konkret. 5. Jelas. 6. Sopan. 7. Benar.
semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.